kelas 2G Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta. Saya akan menceritakan kembali sejarah Perjanjian Giyanti dan terbentuknya Jawa. Pada tanggal 13 Februari 1755, lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Mangkubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga Perserikatan Perdagangan atau VOC. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti, yaitu Giyanti. Pelafalan dalam bahasa Belanda yaitu Giyanti dan dalam bahasa Jawa Giyanti. Tempat tersebut sekarang disebut sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam masa silam, Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka untuk meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari geger Percina tidak kunjung mati dari sumbunya. Pada saat itu, Mangkubumi membantu Mangkubuwana II dalam meredakan api konflik yang terjadi, dan Mangkubuwana II memberikan imbalan kepada Mangkubumi sebidang tanah. Namun luas tanah yang diberikan kepada Mangkubumi menimbulkan kecemburuan. Salah satu pangeran mengadukan ketidakadilan tersebut kepada gubernur di Batavia, yaitu Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian gubernur di Batavia tersebut mengatakan ketidaksetujuan terhadap kepemilikan tanah tersebut oleh Mangkubumi. Pada akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya, yaitu Mangkubuwana II. Daripada kursi saya dikurangi, lebih baik saya dibuang jauh agar tidak bisa pergi ke Jawa. Kemudian diberi sangu sebesar 300 ril untuk diberikan makan kepada anak buahnya. Silahkan pergi. Pada malam itu terjadilah perang Mangkubumi. Perlawanan tersebut mendorong gubernur VOC untuk Jawa Utara agar menguasai wilayahnya. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi telah disepakati. Nota tersebut diberikan kepada Mangkubuwana III untuk menggantikan posisi Mangkubuwana II, dan di dalamnya mengatakan bahwa kepemilikan tanah oleh Mangkubumi. Pada tanggal 4 November 1754, Mangkubuwana III menyatakan kesetujuannya atas perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi. Kesepakatan tersebut diberikan oleh Mangkubuwana III kepada Gubernur VOC, yaitu Jacob Mussel. Kesepakatan tersebut menimbulkan perjanjian besar, yaitu Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Februari 1755, terjadi pertemuan untuk meluruskan dan membagikan atribut-atribut, yaitu bahasa, tari, dan lain-lain. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Mangkubuwana III kepada Jenderal Jawa Utara. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek seperti bahasa dan juga yang lain-lain membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal ini menjadikan tahta Mangkubumi menjadi Sri Hamengkubuwana dengan gelar Senopati ing Nalogo Saidin Panatagomo Khalifatullah. Pembagian wilayah yang tidak rinci pada Perjanjian Giyanti menimbulkan rentetan-rentetan konflik di antara Jogja dan Surakarta. Sementara Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said membantu Mangkubumi dalam pemberontakannya. Pada tahun 1813, Jenderal Thomas Safford Raffles mengatakan, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alam. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan dengan pertumbuhan model dan orientasi politik. Hal ini berujung pada status kerajaan Surakarta dan Kadipati Mangkunegara yang disebut sebagai cagar budaya, dan juga daerah Jogja yang disebut sebagai daerah istimewa. Sekian ulasan dari saya mengenai Perjanjian Giyanti dan terbentuknya Jawa. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.